Halo, kali ini kita akan membahas tips sukses TKA SMP 2026. Nah, kali ini wajib tahu banget kisi-kisi dan bentuk soal TKA Matematika kelas 9. Mari kita bedah apa aja ya isinya. Nah, kisi-kisi soal TKA Matematika SMP tahun 2006-2027 dan soal TKA Matematika SMP tahun 2026 terdapat pada muatan dan kompetensi yang diujikan sebagai terlampir dalam Peraturan Kepala atau Perka BSKAP nomor 047 HAN 2025, Perkaban nomor 047 HAN 2025 tentang kerangka asesmen TKA tes kemampuan akademik jenjang SD, MI, dan SMP MTS sederajat. Ada 3 bentuk soal dalam TKA Matematika, perlu dicermati. Jadi bentuk soalnya ada pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks PGK, model multiple choice, multiple answer atau MCMA, dan yang ketiga pilihan ganda kompleks atau PGK model kategori. Semua bentuk soal menyajikan beberapa pilihan jawaban atau respon untuk sebuah pokok soal. Perbedaan antara ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada soal pilihan ganda sederhana hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Yang kedua, pada soal pilihan ganda kompleks MCMA terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban benar. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. 3. Pada soal pilihan ganda kompleks kategori terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon, misalnya pilihan benar atau salah dan sesuai atau tidak sesuai. Peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pernyataan tersebut. Nah, dari bentuk soal dalam TK ini sudah jelas beda dengan ujian nasional pada waktu kurikulum 2013 ya. Karena saat ujian nasional itu bentuknya hanya pilihan ganda. Sedangkan untuk TKA ini malah mirip sama ANBK, yaitu ada 3 bentuk soal pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya itu bisa lebih dari satu, dan yang ketiga pilihan ganda kompleks kategori benar atau salah. Jadi ada 3 bentuk soal yang perlu dilatih terus untuk persiapan TKA 2026. Untuk kisi-kisi TKA Matematika SMP, kisi-kisi soal atau muatan dan kompetensi yang diukur dalam TKA Matematika SMP MTS sederajat juga mengukur kemampuan murid. Yang pertama, memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika. Yang kedua, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, untuk muatannya ada 3. Yang pertama, muatan TKA Matematika SMP MTS sederajat merujuk pada elemen kurikulum atau materi matematika yang dipelajari murid yang ada pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Elemen ini meliputi bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta data dan peluang. Yang kedua, penggunaan logika matematika diintegrasikan langsung dengan elemen matematika yang tertera dalam kurikulum. Yang ketiga, pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks keseharian yang dapat meliputi kejadian atau situasi di lingkup personal, keluarga,
atau lingkungan sekitar yang bersifat lokal. Jadi perlu dicermati ya, ada 3 muatan yang diambil di TKA Matematika ini. Untuk kompetensinya, yang pertama ada tes kemampuan akademik atau TKA Matematika SMP MTS derajat mengukur kemampuan matematis sebagai berikut ya. Untuk kompetensinya sendiri, yang pertama yaitu pengetahuan matematika, yang kedua representasi matematis, yang ketiga penalaran dan penggunaan logika matematis, yang keempat pemecahan masalah matematis dan koneksi matematis. Ini kompetensi yang akan dicapai di tes kemampuan akademik matematika. Kemudian kemampuan matematis diukur pada 3 level kognitif. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, knowing and understanding, aplikasi applying, dan penalaran reasoning. Yang kedua, kemampuan matematis dalam setiap cakupan subelemen memungkinkan diukur dalam 1 atau beberapa level kognitif. Yang ketiga, setiap level kognitif mencakup beberapa proses berpikir. Ini untuk kemampuan matematisnya diukur pada 3 level kognitif ini ya, dari soal TKA yang disediakan. Nah, itu dia kisi-kisi dan bentuk soal TKA Matematika SMP 2026 yang akan dimulai di 2026. Semoga sukses dan jangan lupa belajar. Jangan lupa juga untuk banyak latihan di channel YouTube Tunas Pengetahuan yang akan kita bahas satu persatu latihan-latihan soalnya. Semoga sukses dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe.